nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini datang dengan hati penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Karena kita punya Allah yang baik, Tuhan yang baik. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang di tempat ini dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah kami yang besar. Allah kami yang layak ditinggikan. Kami datang hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau yang terindah, ya Tuhan. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis. Kau yang termanis Amin. di dalam hidup ini. Kami mau katakan, Lebih ya Tuhan. dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah
namamu. Setiap jemaat yang siap bersorak bagi Allah, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Di dalam kesedihan kita, Dia berikan kelegaan bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Di dalam kesesakan, ya Tuhan, Kau beri kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, jadikan hidup pujian. Haleluya. Mari sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Di dalam kesesakan, sama-sama katakan, kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Amin. Fajar pagi pun berdekat. Katakan, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, jadikan hidup pujian. Lagi katakan, oh, 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 Kau tak ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, jadikan hidup pujian. Haleluya. Kami bawa hidup pujian bagi Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini. Di dalam kesesakan, ini iman kami Tuhan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat. Katakan, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Katakan, dan bukan menari, hey, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan bukan menari, haleluya, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Lagi katakan, dan bukan cuma Tuhan katakan. Haleluya. Sambil memuji. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan. Dan bukan menari, haleluya, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku,
Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kita persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Saya undang kepada hamba Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Mari sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan, dimanapun kami berada sampai hari ini. Dan kami bersyukur Engkau masih berikan kami kesempatan untuk dapat menabur di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan Yesus berkati. Berkati juga seluruh hamba Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka. Terpuji namamu. Kami siap memberi yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Kami mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update Minggu 28 Januari 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 4 Februari 2024, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, setelah ibadah raya kedua, akan dilaksanakan baptisan air. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Madia Sterlin Sakati MA. Bagi jemaat Tuhan yang telah memiliki KAJ lama dengan nama gereja GBI Wotwar atau saudara yang telah mengisi formulir kartu anggota jemaat GBI FOCC, saudara dapat mengambil kartu anggota jemaat saudara yang baru di hall depan. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki kartu anggota jemaat GBI FOCC, saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di hall depan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan digunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Ibadah doa malam hari Kamis 1 Februari 2024, ibadah dilaksanakan pukul 7 malam bertempat di gedung gereja, dan ibadah akan disertai dengan pengurapan minyak. Untuk itu, diwajibkan bagi semua yang terlibat dalam pelayanan untuk hadir. Minggu depan, SMK kelas berakar akan segera dimulai. Bagi peserta kelas berakar dan kelas lanjutan bertumbuh, diharapkan untuk mengganti uang buku sebesar Rp50.000. Untuk pembayaran dapat menghubungi Saudara Elsa atau Saudara Versa di hall depan.
mengikuti ibadah fokus supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan belajar untuk melayani serta boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Apabila ada pergumulan, masalah, kita bisa saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Pertumbuhan di dalam komunitas itu akan lebih mempererat kita. Kita mengetahui bahwa kita akan bertumbuh bersama dengan visi gereja yang sama, dan itu akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan jasmani dan rohani kita. Saya mendorong seluruh jemaat Tuhan GBI Ekosisi Palu untuk bisa bergabung di salah satu fokus yang sudah ada, dan kita mengajak teman-teman kita yang lain sehingga kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan benar akan Tuhan. Kita berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kesamaan hati, tumbuh bersama, mengembangkan jiwa. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua, dan untuk informasi lainnya saudara dapat melihat di akun-akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang bersyukur. Kami mau bawa hidup kami dan hati kami Tuhan sebagai korban syukur, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Sambil buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang baik terbaik bagi Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa kami mau persembahkan hidup kami kepadamu. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari kita nyatakan syukur. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah selamanya. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, hanya Yesus. Kau terindah selamanya. Kami menyembahmu, Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami hanya kepadamu. Oh Yesus, Kau satu-satunya yang terindah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terus ucapkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah kita yang baik, Dia Allah kita yang setia. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur.
sungguh kami rasakan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, kesetiaan-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, selain dengan kami memuji nama-Mu Tuhan, selain kami meninggikan nama-Mu di tempat ini, kami mau terus memuliakan Engkau Yesus. Hanya Yesus yang layak terima segala pujian. Hanya Yesus yang layak terima hormat. Hanya Yesus yang layak terima kemuliaan sampai segala selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi kita mau nyatakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Oh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri bersama di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi kita nyatakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan yang baik, yang Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh ada dalam rumah-Mu, kami menikmati setiap pujian, penyembahan Kau hadir di tempat ini. Awan kemuliaan-Mu turun atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pun akan berfirman atas kami. Berfirmanlah Tuhan, kuatkan setiap hati kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bangkitkan roh kami yang terpuruk. Dan biarlah roh kami terus menyala-nyala dalam melayani Engkau, mengiring dan menantikan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Senang sekali hari ini saya bisa beribadah di tempat ini dan bisa melayani di gereja GBI Fox ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah mengizinkan kami boleh melayani pagi hari ini.
Ya, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Morgan Daulay. Saya berasal dari Papua, tapi kulit tetap putih ya. Saya berasal dari Papua, saya gembala di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Eklesia Sentani di Jayapura. Saya punya istri, ya boleh di next. Istri saya juga berasal dari gereja ini, dia adalah Hana ya. Saya punya istri 1, anaknya 2, Joshua dan Jesselyn. Berikutnya, ya itu keluarga kecil kami tadi, keluarga besar kami juga di gereja itu memiliki panti asuhan dan sekolah. Anak-anak kami ada 92. Jadi kami tidak pernah sepi, kami selalu ramai. Demikian. Ya, demikian sedikit perkenalan. Sebenarnya saya ke sini tujuannya untuk melihat orang tua. Karena orang tua artinya mertua saya dalam keadaan sakit. Jadi kami mengambil waktu di awal tahun sebelum melakukan banyak aktivitas pelayanan, nanti lupa lagi. Akhirnya kita datang untuk menjenguk orang tua, yaitu Ibu Ruth Jasmawati, jemaat di tempat ini. Beliau tidak hadir karena beliau diopname di Rumah Sakit Samaritan. Saya kira demikian perkenalan dari saya, nanti kita akan bicara-bicara lebih lagi ya. Di awal tahun ini klik start, saya percaya Tuhan punya pesan-pesan yang mantap, baik untuk setiap kita. Dan satu yang akan saya sampaikan hari ini bicara tentang focus on fight in action. Artinya fokus pada iman yang bertindak ya. Fokus kepada iman yang bertindak. Karena saya percaya bahwa Tuhan meminta kita supaya kita beriman. Tapi bukan hanya beriman saja, tapi bertindak. Sebab itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang 11 ayat pertama sampai ayat ke-6 dengan perikop pedoman hikmat. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lemparkanlah roti ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berilah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah membiarkan istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca ini menggambarkan sebuah kebenaran bahwa banyak sekali manusia ingin mencari waktu yang tepat, kesempatan yang tepat. Kesempatan yang tepat itu bukan kemarin, bukan juga besok. Kesempatan yang tepat itu adalah hari ini. Hari ini kita diminta untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita diminta untuk fokus mengerjakan panggilan yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Rencana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kadang manusia kan yang enak itu adalah mereka menunda-nunda waktu. Kalau disuruh, yo sebentar, ya tunggu dulu. Tapi sebenarnya Tuhan ingin supaya kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang melakukan perintahnya tanpa menunda-nunda waktu. Amin. Setiap perintah seperti Abraham ketika dia dipanggil Abraham, maka Saud Abraham berkata, ya Tuhan. Ketika dia mendapatkan visi untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia berangkat pagi-pagi hari. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, klik on ketika kita membuka tahun ini, satu hal pesan Tuhan untuk kita. Tuhan mau supaya kita bertindak, jangan menunda-nunda waktu ya. Jadi hari ini kita diminta supaya kita melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Mencari Tuhan. Bertindak demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan keluarga kita, demi kepentingan pelayanan kita, demi kepentingan orang-orang di sekitar kita, supaya kita boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Karena itu adalah visi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Visi Tuhan dalam hidup kita bukan hanya satu kota saja, ya, bukan satu negara, tapi Alkitab katakan supaya engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya di tempat kita saja. Memang awalnya the first kita melayani untuk keluarga kita, ya. Tapi Tuhan mau supaya kita mengembangkan panggilan kita, supaya kita sampai ke ujung bumi, kemanapun yang Tuhan mau supaya kita boleh melayani, ya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan saya percaya bahwa gereja GBI Fox ya, fokus on Christ Church ya, fokus kepada gereja Tuhan ya. Gereja bukan bicara gedung saja, tetapi bicara tentang jiwa-jiwa, berbicara tentang tuayan. Tuhan mau bahwa pekerjaannya bukan hanya sebesar ini saja. Tuhan akan pakai untuk lebih besar lagi, bahkan sampai kepada ujung bumi. Amin. Kepada tuayan-tuayan yang lebih besar. Karena visi kita bukan Samaria, Yudea, bukan, tapi sampai ke ujung bumi. Amin. Sampai ke ujung bumi. Jadi karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita untuk menerima tuayan-tuayan yang besar tanpa ada penundaan, tanpa ada alasan-alasan. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan kasih yang besar kepada Tuhan, dengan kasih yang all in kepada Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Amin. Sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Dan itu adalah tuayan-tuayan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu tidak ada waktu untuk kita mencari-cari kesempatan. Waktu yang tepat adalah hari ini. Nah, pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama di sini kita lihat ayat yang keempat. Pelajarannya akan kita pelajari tentang tindakan iman. Yang pertama, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya apa? Mukjizat terjadi jika kita berani untuk bertindak. Kasih tahu kiri kanan, berani untuk bertindak. Amin. Jangan kita menunda-nunda waktu. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita, memberikan tekanan kepada kita, bertindaklah. Ambillah sebuah aksi, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Mujizat itu bukan hanya di pikiran kita saja. Berdoa itu kita sedang mengumpulkan kuasa Tuhan ya. Kita sedang dipenuhi. Tapi ketika kita bertindak, kita sedang melepaskan kuasa Tuhan. Amin. Ketika kita melepaskan kuasa Tuhan, ketika kita bertindak, kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Mujizat bukan sekedar kata-kata, tapi mujizat benar-benar kita lihat dengan mata kita. Kita alami. Jangan kita berkata bahwa orang mengalami mujizat. Oh, puji Tuhan. Tapi kita pun harus mengalami mujizat. Amin. Mujizat. Makanya di sini dikatakan ayat yang pertama, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Ada dua kata yang menarik dari ayat ini. Yang pertama dikatakan lemparlah. Dan yang kedua lama setelah itu. Amin. Memang harus ada hal yang kita lemparkan. Amin. Harus ada yang kita kerjakan. Harus ada action dalam hidup kita. Harus ada taburan yang kita buat untuk kita melihat tuayan itu terjadi. Amin. Amin. Tuayan itu dikatakan lama sesudah itu. Ya. Tidak seperti kita makan rica. Maaf bahasa Papua naik sedikit ya kan. Bukan seperti kita makan cabai, makan rica ya. Kita makan hari ini langsung detik itu juga pedis. Ya, doa tidak seperti itu.
Doa mungkin kita hari ini kita menabur ya, kita mengerjakan sesuatu ya, kita berusaha, kita berdoa, kita pikirkan, kita gumulkan, kita tabur. Mungkin bukan kita yang menerimanya, tapi anak cucu kita pasti akan menerimanya. Amin. Anak cucu kita pasti akan menerimanya. Memang kita mesti melemparkan sesuatu dalam hidup ini. Ada sesuatu yang harus kita lemparkan. Karena itulah hukum rohaninya mengatakan berilah maka kamu akan diberi. Ya, berilah sesuatu maka kamu akan diberi. Jadi kita mulai memberi. Memberi yang pertama adalah hidup kita yang kita berikan. Amin. Nah, apa yang ada pada kita mungkin kita tidak ada apa-apa. Kita masuk di tangan di kantong tarik kosong. Tapi kita percaya kita masih ada tenaga. Ya, apa kita bisa melayani dengan cara yang lain. Amin. Walaupun mungkin kita sudah tidak ada tenaga lagi, kita masih punya otak. Untuk kita berpikir, untuk kita mungkin kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Ini adalah taburan-taburan. Saya percaya setiap taburan yang kau buat, komitmen yang kau kerjakan di awal tahun ini, maka engkau akan melihat pekerjaan besar yang engkau akan tuai. Mungkin di akhir tahun, ya, mungkin di pertengahan tahun, mungkin juga di awal-awal tahun. Ya, saya percaya. Mari kita berharap kepada Tuhan, lakukan setiap perintahnya, setiap pekerjaan yang Tuhan ingin percayakan dalam hidup kita mulai dari saat ini. Jangan menunda-nunda waktu. Yang berikutnya yang kita pelajari ayat yang kedua di sini. Kebenaran ilahi dari fokus kepada iman yang bertindak. Berilah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Amin. Jadi mukjizat terjadi jika kita berani memberi. Ya. Kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas muka bumi ini. Ya. Yang pasti taburlah sekarang, maka kita pasti akan menuainya. Makanya di sini dikatakan taburlah kepada 7 orang. Bahkan kepada 8 orang. Kalau engkau menabur kepada 7 orang, maka engkau akan menuai bantuan pertolongan dari 7 orang. Amin. Kalau engkau menabur kepada 8 orang, engkau akan menuai pertolongan dari 8 orang. Tapi kalau engkau hanya menabur kepada 1 orang, mungkin itu paitua saja, ya, istri saja, atau suami saja, engkau akan mendapatkan pertolongan dari 1 orang saja. Ya, Alkitab katakan jika engkau bisa menabur kepada 7 orang, naikkan kepada 8 orang. Ya. Berilah kepada bagian 7, bahkan kepada 8. Bahkan naikkan lagi menjadi 80 orang. Amin. Naikkan lagi menjadi 800 orang. 8.000 orang, 800.000 orang, 8 juta orang. Amin. Mari kita menabur. Amin. Karena hidup di muka bumi ini, kita harus menabur. Ya. Gereja kita yang ada di Sentani, gereja eklesia, kami di sana gereja yang baru, usianya baru 7 tahun. Sebelumnya saya diutus dari Sinode Gereja Betel Indonesia di Papua di pedalaman. Jadi saya melayani sekitar 9 tahun di pedalaman, di mana dingin ya. Pertamanya di Genyem, lalu 7 tahun berikutnya saya di pedalaman di Oksibil. Kalau tahu tentang orang yang perang-perang yaitu KKB, ya disitulah markasnya. Di situ tempat dingin, susah hidup. Di sana lebih banyak merenung ya, karena semua harga barang mahal, beras mahal sekali, semen 1 sak 1.200.000, tempat yang susah ya. Tapi di situ Tuhan lebih banyak berbicara kepada saya dan akhirnya saya dipanggil untuk turun. Karena ketika saya di Oksibil saya juga memelihara ada banyak anak, biaya hidup terlalu mahal, lalu saya harus fokuskan untuk memelihara banyak anak. Saya ke Sentani dan gereja di sana di pelayanan baru sekitar 7 tahun. Nah, mungkin bisa dikasih slide-nya. Ya, ini jemaat yang gereja, saya pikir dia bukan hanya anak-anak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa. Amin. Mereka adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak korban perang, anak-anak broken, ya. Kita tampung dalam satu tempat, ya. Mereka, ya, ada 92 anak. Makan di sana, minum di sana, ya. Semua tempat tinggal, fasilitas kita sediakan.
bahkan pendidikan sekolahnya kita sediakan. Saya percaya saat ini saya sedang menabur. Amin. Dan saya akan menuai. Mungkin tidak dari mereka, tapi dari orang yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Apa yang kita lakukan bagi orang susah, kita sedang mempiutangkan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita tidak pernah rugi. Untuk satu anak, Bapak Ibu Saudara, bayangkan untuk hidup mereka 1 bulan 1 juta. Jadi 92 anak bersama dengan guru-guru, dan ada guru-guru yang tinggal bersama dengan kami. Ya sekitar satu rumah itu, satu gereja itu 100 orang. Ya biaya hidup luar biasa. Tapi saya percaya kami tidak pernah kelaparan. Ketika kami sudah mulai kekeringan, artinya sudah mulai habis semua persediaan makanan, gudang-gudang sudah kosong. Mari kita berdoa anak-anak. Setiap pagi kami berdoa mulai dari jam 4 pagi sampai jam 5.15. Kami berdoa dan kami selalu melihat pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkekurangan menyatakan kebaikannya bagi kami. Amin. Bahkan dalam beberapa bulan kami tidak pernah beli beras. Karena selalu Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan kau berpikir, pendeta ini bicara apa tentang menabur. Mungkin dia cari uang atau apa. Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat mujizat jika engkau berani bertindak. Amin. Di gereja yang kita layani dulu, Bapak Jeffrey dulu pernah di sana dalam berapa bulan, 9 atau 10 bulan. Ya dia lihat perjuangan kita di sana, yang WL tadi. Iya kan, dia lihat perjuangan itu, waduh kami belum punya toilet yang baik, kami sedang berjuang juga. Iya toh, tapi puji Tuhan, kita tidak pernah berkekurang. Hari ini gereja telah dibangun 3 lantai, ya. Lantai pertama, lantai kedua asrama, lantai ketiga itu adalah gereja. Lantai kedua itu sekolah, lantai pertama sekolah dan asrama perempuan, jadi perempuan di lantai 1, laki-laki di lantai 2. Jadi kalau perempuan ingin melihat laki-laki harus melihat perkara-perkara yang di atas. Iya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menabur. Amin. Saya percaya gereja Fox, gereja Bethel Indonesia Jemaat Fox akan melakukan perkara yang lebih besar. Amin. Karena kita sudah melihat taburan-taburan yang mereka kerjakan. Salah satunya adalah istri saya, Ibu Gembala yang ada di Sentani. Baik, yang berikutnya yang terakhir, kita akan melihat kebenaran ilahi dari fokus kepada tindak iman yang berfokus kepada tindakan. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan membiarkan istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini, bahwa mujizat akan terjadi jika kita rajin melakukan firman Tuhan. Amin. Yang pertama tadi, mujizat akan terjadi ketika kita mau bertindak. Yang kedua, mujizat akan terjadi ketika kita mau menabur, ya. Yang ketiga, mujizat akan terjadi jika kita rajin, bukan bermalas-malasan, rajin melakukan firman Tuhan. Amin. Di sini dikatakan, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan membiarkan istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Ya, tabur pagi-pagi. Amin. Bangun mesbah doa pagi-pagi. Amin. Biasakan hidup bangun lebih pagi. Abraham dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena dia selalu bangun pagi-pagi. Amin. Lakukan aktivitasmu pagi-pagi. Ya, dan jangan memberikan istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari. Lakukan. Selagi kita muda, anak-anak muda, ya, jangan terlalu banyak kita membuang-buang waktu TikTokan, ya toh. Apalagi itu naikkan status, ya itu semua boleh, tapi satu hal, kalau kita lebih banyak bekerja, kita akan lihat tuhayan-tuhayan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jadi orang yang rajin pasti dia punya kreasi dalam hidupnya. Orang yang rajin pasti dia punya inovasi-inovasi dalam hidupnya. Jadi dia tidak
orang yang gampang menyerah, ya. Dia akan melihat peluang-peluang, pintu-pintu baru yang Tuhan akan bukakan dalam hidupnya. Karena dia mulai mencicil pekerjaannya. Amin. Kadang-kadang kita bangun petang hari, waduh, ada orang, ya. Maaf anak-anak muda, jangan kau kawin dengan orang yang pertama tidak seiman, ya, tidak melayani Tuhan, dan jangan menikahi orang yang pemalas, ya. Bangunnya saja jam 11 siang, ya. Bangun pagi jam 11 siang, ya. Terus sikat gigi jam 2 siang, sarapan pagi jam 4 sore. Kalau hidup itu mujizat, ya. Jangan nikahi mereka, mereka akan menjadi perusak dalam hidup nikah dan rumah tanggamu. Engkau akan susah dengan mereka, amin. Nikahilah orang, dek, kalau kau lihat orang tuh, misalnya pacarmu, dek, bagaimana? Kamu pagi-pagi biasa bangun pagi enggak? Aduh kakak, saya biasa bangun tidur jam 2 malam karena update status. Jadi saya bangun biasa jam 8, jam 9, oh. Cepat-cepatlah engkau cari jalan, cari alasan untuk mengundurkan diri, ya. Untuk mengundurkan diri. Kalau tidak kau akan susah. Susah setelah menikah seumur hidup, ya, sampai mati. Itu akan menjadi bebanmu. Karena dalam kekristenan tidak ada perceraian. Kekristenan sekali pilih orang itu sudah sampai maut memisahkan kita, ya. Jangan nikahi orang yang bermalas-malasan. Alkitab katakan orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi teman perusak. Jadi ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa jika kita mengawini orang-orang yang malas, sama saja kita sedang mengundang perusak dalam hidup kita. Teroris dalam rumah tangga kita. Karena pekerjaan teroris adalah merusak, ya, merusak. Seperti ada tiktokan yang berkata, aduh Bapak, kok ini keras sekali. Saya lupa, kamu ini sebenarnya ingin membangun rumah tangga atau rumah duka, ya kan? Karena apa? Karena kekerasan, ya, kemalasan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ini hal ingin kita ketahui bahwa mari kita melakukan sesuatu dengan rajin, ya toh, bertindak sesuatu bagi nama Tuhan. Saya percaya apapun yang kau tabur di awal tahun ini, engkau akan melihat tuaian-tuaian yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita naikkan sebuah pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita klik start di awal tahun ini, ada banyak pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi saya percaya tidak secara kebetulan pagi hari ini Tuhan mau setiap kita jangan melakukan kesalahan yang lama, tapi kita mau bertindak. Iman kita akan menjadi iman yang nyata ketika kita mulai bertindak. Apa yang menjadi doamu pagi hari ini? Untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk masa depanmu, untuk setiap rencana-rencana yang indah, untuk setiap janji-janji yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Jangan hanya sekedar doa. Lakukan sesuatu. Tanya Tuhan, apa yang harus aku buat di awal tahun ini Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Mujizat akan terjadi jika kita Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
seperti Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi setiap orang Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Jemaat-jemaat yang menuai jiwa-jiwa, jemaat-jemaat yang rela menabur, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dari tempat ini Tuhan akan pakai menjadi orang-orang duta-duta besar untuk melayani Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak kota-kota dimenangkan, ada banyak negara-negara dimenangkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Kami percaya dalam tahun ini akan melihat kemenangan. Kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat pertolongan. Saudara bisa duduk dulu ya, ada yang saya mau sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak secara kebetulan bahwa kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Morgan Dolai. Mungkin perlu saya sampaikan kepada kita semua, ada hal yang penting yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Bahwa beberapa hari yang lalu kami membesuk mertuanya, ibu dari Hana yang ya matanya ada terganggu, dan kami bincang-bincang dan saya mendengar banyak kesaksian dari hamba Tuhan ini dan juga istrinya, dan saya tergerak untuk menyampaikan kepada Ibu Sherlyn tolong khotbah ya di tempat kita ini. Karena saya mendapatkan berkat dari pelayanan mereka. Saudara-saudara, saya mau sampaikan demikian. Setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab tidak pernah ada yang salah. Janji Tuhan itu selalu digenapi bagi orang yang sungguh-sungguh setia dan yang mengasihi Tuhan. Istri dari hamba Tuhan Pak Morgan Dolai itu Hana. Coba tolong Ibu Hana berdiri karena ini pemain tamborin lama di sini. Coba menghadap sana Hana. Nah, ini kakak dari Jeffrey. Oh adik sorry. Iya silakan duduk. Dia bertahun-tahun bermain tamborin dari sejak muda. Dari penglihatan saya, ya, ini saya bicara jujur. Ini anak baik. Itu dalam hati saya. Setia, tidak pernah terlihat dia ya menampilkan sikap yang tidak baik. Senyum selalu. Saya tertarik memang lihat ini anak ini setia. Setia betul saudara ya. Sampai akhirnya satu saat dia datang ya sama saya, minta didoakan akan sekolah Alkitab di Petamburan. Dan saya bilang sudah cocok memang, engkau akan jadi hamba Tuhan ya. Dan saudara terbukti rupanya
Beberapa tahun berjalan, setelah selesai rupanya ketemu dengan pasangan yang Tuhan memang sudah siapkan, Bapak Morgan Daulay. Dan terakhir saya dengar, sudah pelayanan di Papua. Tapi saya tuh sebenarnya tidak tahu hamba Tuhan Pak Morgan Daulay ini, dia sudah pelayanan sebelumnya ya. Di tempat yang tadi yang ada KKB. Saya terus terang saudara, secara manusia, saya ngeri kalau dengar Papua. Karena di sana ngeri, karena KKB seringkali masuk tiba-tiba di satu kampung ya, kemudian menembaki ya, saudara-saudara kan dengar sampai saat ini. Tapi saudara-saudara, memang rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada alat negara, polisi, tentara yang ke sana. Itu banyak loh yang jadi korban saudara ya. Dan waktu saya ikut sinode, seorang hamba Tuhan bercerita, ibunya meninggal ditembak. Padahal dia juga adalah hamba Tuhan. Ditembak saudara. Wah, saya pikir itu mengerikan. Tetapi luar biasa Tuhan, ya Tuhan punya rencana. Dan mempertemukan hamba Tuhan Pak Morgan dengan Hana. Dan saya mendengar kesaksian luar biasa. Gereja yang ada di Sentani itu baru 7 tahun. Tetapi sudah punya panti asuhan. Mereka memberi makan dan sebagainya. Setiap hari 92 orang. Dan sekolah juga tuh ada. Sampai SMP. Kita tahun ini 40 tahun ini gereja. Kemudian gerejanya lantai 3 ya. Sudah luar biasa saudara-saudara. Tetapi saya mau belajar ya. Memang semua itu harus melalui ya suatu proses. Kesetiaan kepada Tuhan. Apalagi masih muda, anak-anak muda. Pelayananmu dengan kesetiaan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan tahu melakukan apa yang engkau inginkan, rindukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya mendapatkan pelajaran untuk saya sharingkan kepada saudara. Mumpung ada kesempatan ini karena masih ada waktu. Ya, orang yang setia melayani sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan mengatur langkah-langkah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pelayanan kita tidak harus langsung naik, dimulai dari bawah. Proses setiap kehidupan kita harus diproses dari bawah. Tetapi banyak orang kenapa terus-terus diproses? Oleh karena memang belum waktunya, masih terus diproses. Saya berpikir kita memang dalam melayani Tuhan, kita tidak boleh menghitung untung ruginya saudara. Kalau kita mau berbuat sesuatu, jangan kita terlalu pikir apa keuntungan yang saya dapat. Kalau kita mau melayani, apa keuntungan saya? Kalau saya memberi, apa nanti keuntungan saya? Apakah saya mau berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting hati kita yang mau berbuat untuk Tuhan. Karena Tuhan bukan melihat sebesar apa yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau sungguh-sungguh untuk melakukannya itu kepada Tuhan. Tadi sudah disinggung, kalau kita banyak memberi, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan justru yang berutang saudara. Itulah sebabnya dalam segala keterbatasan saya juga, saya mau melakukan yang terbaik. Tidak usah mau cari-cari untungnya apa ya, untungnya apa. Jalan saja, bertindak saja dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan janjinya bagi kita. Firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang saya dapat saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita setia. Tidak usah kita berpikir untung ruginya. Tuhan yang empunya segala sesuatu. Saya bersyukur tadi pagi juga khotbah dari Pak Joy tentang berfokus kepada Yesus. Hampir sama khotbahnya. Ya. Dan puji Tuhan, ini ibadah yang kedua. Saya pun dikuatkan ya untuk bertindak. Lakukan saja dengan
kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Sekalipun lama, lempar roti, lama baru dia kita kembali. Tetapi cepat atau lambat, janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini dapat menangkap apa pesan Tuhan bagi kami sekalian. Biar Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami pribadi lepas pribadi, untuk kami selalu bertindak dengan iman, untuk kami selalu terfokus kepada Tuhan. Karena kami percaya tidak ada apa-apanya yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Semua yang ada pada kami itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Kami rasakan kuasa dan mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau pelihara kami, Engkau memampukan kami sehingga kami bisa bekerja, sehingga kami dapat melakukan sesuatu dalam hidup ini. Itu bukan secara kebetulan, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena manusia, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ada di tahun 2024, ini berarti bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik, agar kami selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah semua kami jemaat Tuhan menyadari akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan tahu memberi apa yang terbaik bagi kami. Rencanamu tidak akan pernah gagal bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, bagi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan tanpa mempertimbangkan untung ruginya. Karena ketika kami berfokus kepada Tuhan, kami pasti beruntung. Sesuai dengan firman-Mu di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai ke 8. Bahwa kami pasti akan beruntung kalau kami mau taat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami berdoa biarlah pelayanan mereka suami istri dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sana di gereja Sentani, Tuhan Engkau berkati. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, membawa anak-anak dan juga Tuhan Yesus jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan mereka mau berkorban untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan Engkau membuktikan bahwa pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan mencukupi semua yang mereka butuhkan. Kami begitu percaya Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Karena Engkau tahu melakukan apa yang harus Engkau lakukan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Berkati Tuhan sekali lagi keluarga ini Tuhan. Biar pelayanannya Tuhan dapat selalu mempermuliakan Tuhan. Banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kami, ketika kami melakukannya dengan setia, dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan berkati. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita, oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka itu adalah anugerah Tuhan yang mereka akan pakai untuk terus dapat berkarya bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas keluarga ini. Biarlah keluarga ini tetap hidup dalam kasih Kristus, dapat memuliakan Tuhan, dapat membawa rumah tangga mereka, keluarga mereka untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah pemilu yang akan dilaksanakan tidak lama lagi semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kepada kami umat Tuhan hikmat untuk dapat menentukan pilihan yang tepat, karena kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu. Bangsa ini ada di pikiran Tuhan. Bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Ketika kami dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kota Palu, Sulawesi Tengah. Biarlah kami selalu bisa beribadah dengan bebas. Injil-Mu akan bebas diberitakan di daerah kami, bahkan di seluruh Indonesia, agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Seluruh jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kita puji, kita besarkan Tuhan kita. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sepanjang tahun 2024 ini kami hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.